Ya, ada banyak memang peristiwa yang mengernyitkan dahi, menggelitik, mengundang tanya dan lain sebagainya. Di antaranya ada banyak. Misalnya RUU penyiaran, di mana jurnalis investigasi eksklusif tidak boleh lagi ditayangkan. Itu ada pertanyaan juga. RUU penyiaran 32 tahun 2002. Ada pula toksik yang kita bicarakan pada malam hari ini. Ada pula kaitan kementeri. Undang-undang kementerian akan diubah dari 34 menjadi 40. Sebelum saya lanjutkan ke Bung Rocky, tadi saya janji untuk Bung Rocky lagi, tapi Bung Zulfan ingin bicara, silakan. Menarik tadi Bung Rocky mengatakan soal ideologi partai. Partai mana sekarang yang punya ideologi? Kan nggak ada juga. Jadi sudah sama semua, hampir semua partai ini pragmatis. Semua partai pragmatis. Semua pasti nggak. Kalau yang milih oposisi dan tetap pada oposisi kan boleh dikatakan itu sikap ideologis. politik. Tetapi pragmatismenya tetap kan, gitu loh. Jadi bukan berarti kalau dia oposisi dia tidak pragmatis, bisa dia pragmatis, gitu kan. Itu kan pilihan aja. Nah jadi menurut saya ini juga persoalan survei ini. Kalau sebenarnya kan dari hati nurani Ibu Mega kepinginnya kan Puan. Tetapi karena hasil survei Ganjar yang tinggi, maka diputuskanlah Ganjar. Nah, bukan ideologi itu. Artinya memang hampir semua partai pilihannya tergantung kepada survei. Jadi percuma kita bicara ideologi karena pasti tidak ada. Semua akan ada, semua pragmatis. Semua ditabrak, bagaimana kita bicara ideologi? Iya kan? Tadi kan sudah dijelaskan persoalan Undang-Undang Minerba. Kita kan bicara pasal 33, itu kan ideologi ekonomi kita. Ya kan? Kemudian kita bicara lagi aspek-aspek keadilan yang lain. Nggak ada aspek ideologi di situ. Tapi Undang-Undang Minerba itu saya apresiasi terhadap Demokrat, satu-satunya fraksi yang menolak untuk untuk Minerba, untuk yang lain enggak. Ya. Lumayan lah. Oke. Ya, artinya makanya kita kan bicaranya secara keseluruhan. Kalau dipisah-pisah gitu nanti PKS juga punya sikap yang Tapi saya ingin tanya, ini nggak ada yang tanya. Ini karena baru pertama kali tampil di TV setelah putusan dari hakim yang menyatakan bahwa seorang Rocky Gerung tetap boleh tampil di televisi, bicara di seminar-seminar yang sebelum digugat. Rocky Gerung tidak boleh bicara di depan publik lagi. Apakah seminar, televisi, dan lain sebagainya. Dan itu semua dibatalkan oleh hakim. Saya ingin pertama kali nih di televisi, Bung Rocky bicara soal itu. Putusannya. Sorry, itu bukan dibatalkan, ditolak. Ditolak maksudnya. Ya, artinya tetap boleh berbicara di depan publik. Apakah di televisi, ditolak seminar itu dengan SP3 sama nggak? Beda. Silakan Bung Rocky. Ya karena hakimnya berakal sehat itu aja. Oke, saya lanjut soal toxic person, toxic people itu. Kalau kita obat juga itu adalah bisa jadi racun kalau dia complicated dengan obat yang lain tuh. Karena itu kadang-kala kalau Anda minum obat terlalu banyak itu dokter bilang hentikan dulu deh semua obat itu tuh supaya tubuh melakukan natural detoxification itu. Nah sekarang coba kita lakukan dulu itu detoksifikasi dan kembali pada penyakit atau problem awalnya, yaitu ucapan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan. Kenapa kita mesti terlalu jauh untuk mencari-cari, memperluas wilayah toksifikasi itu? Luhut bicara pasti bukan untuk PAN, bukan untuk PKB atau PDIP. Kan Luhut pasti bicara tentang orang-orang yang dia kenal di dalam partainya tuh. Apa hak Luhut untuk bicara tentang PAN? Nggak ada. Atau bicara tentang Demokrat. Pasti sinyal itu Pak Luhut ucapkan untuk mereka di Golkar yang ingin merambah ke dalam kabinet tetapi membawa racun. Kan itu dasarnya kan. Jadi justru Pak Luhut itu ingin memagari Pak Prabowo dari tikus-tikus yang berkeliaran di sekitar kertas-kertas yang ada namanya itu tuh, ini sini jadi segala macam kan. Kan itu dasarnya tuh. Jadi apa sih toksik itu? Toksik itu
tongkrongannya asik gitu. Sekarang kita tanya, siapa kira-kira di Golkar yang tongkrongannya asik gitu? Siapa? Ya ada beberapa, tapi yang menonjol tongkrongannya asik adalah Bahlil. Maksudnya apa ini? Ya kita mau menduga-duga siapa lagi misalnya tuh yang tongkrongan asik artinya yang langsung terlihat Oke, populer lah gitu. populer, menonjol, punya ambisi segala macam kan. Kita nggak menuduh, tapi logika saya adalah Pak Luhut mau mencari atau berupaya untuk memberi sinyal bahwa yang tongkrongannya asik itu kadangkala jadi toksik justru. Karena tongkrongannya asik, tololnya maksi. Toksik juga. Jadi kita bicara kan nggak pernah jelas apa yang maksud oleh Pak Luhut. Maka itu Pak Luhut minta kita kasih interpretasi. Soal aja nggak ada soal kan. Lalu interpretasi salah. Lu tanya Pak Luhut, kenapa Pak Luhut nggak terangin? Who is the siapa toxic person yang dia ingin deteksi itu? Dia belum tunjuk, dia mau deteksi aja kan. Itu juga sebetulnya poin bagus bagi Pak Luhut. Karena tadi kabinetnya sedikit, tapi yang mau masuk banyak betul kan. Nah filter pertama justru diberikan oleh Luhut Binsar Panjaitan. Buat ini adalah a kind of toxic person itu. Sinyalnya kira-kira begitu. Dia sebutin enggak. Tetapi pasti Pak Luhut sudah terangkan pada Pak Prabowo ini daftar toxic personnya ya. Pak SBY juga pasti sudah kasih daftar itu. Tapi ini kan panggung belakang. Kita mau menduga itu. Jadi sebetulnya itu istilah bagus dari Pak Luhut untuk menerangkan bahwa ada banyak orang yang dengan motif merampok APBN mulai merangsek ke dalam potensial kabinet ini kan. Kalau gitu nggak perlu ditambah dong kementeriannya dari 34 ke 40 karena rencananya. Artinya akan semakin banyak nanti kemungkinan probabilitas Ya toksik. itu kesulitan dari Pak Prabowo karena mesti menampung toxic person yang nggak tahu diri. Kan itu dasarnya kan. Tapi poin kita selalu ada mau lihat seberapa jauh daya tahan psikologi Pak Prabowo menghadapi potential toxic person ini. Potensial. Nah kita sebetulnya ingin titipkan pesan bahwa kan kabinet ini hendak dibangun berdasarkan asas-asas awal Republik. Prabowo selalu bilang kembali kita berpikir bagaimana para pemimpin bangsa itu mengidealkan, mengimajinasikan the coming republics pada waktu itu. Dan jembatan emasnya dibikin kan. Yaitu tentang kedaulatan rakyat. Yaitu tentang kesetaraan warga negara. Itu yang tidak ada selama ini atau sejauh ini pada Jokowi. Walaupun Pak Prabowo mengatakan bahwa dia dipersiapkan oleh Pak Jokowi, ya itu saya kira itu bahasa-bahasa diplomatis untuk tidak mengatakan bahwa ya ada yang salah pada Pak Jokowi. Juga nggak etis sebetulnya. Karena Pak Prabowo ada di dalam. Mungkin secara adaptif Pak Prabowo akan berupaya untuk mendeteksi ya ada bagian yang mungkin akan menggerogoti APBN karena itu ya IKN ya bagian istana aja dulu diselesaikan. Walaupun intinya nanti mangkrak sebetulnya kan. Tapi itu kan nanti setelah Pak Prabowo dilantik Oktober kan etikanya begitu kan. Jadi ada juga sikap statementship dari Pak Prabowo untuk mengatakan ya saya belum dilantik. Maka saya mesti minta dengan sangat sopan supaya jangan ganggu kami itu. Walaupun itu keceplosannya terlalu jauh tuh. Itu bahayanya sebetulnya tuh. Orang mulai melihat deteksinya. Padahal ini sebetulnya mungkin sekali Prabowo kasih sinyal jangan ganggu kami artinya jangan toxic person itu maksa masuk kabinet. Kira-kira begitu tuh. Saya mau terangkan itu karena banyak orang menganggap ya yang dimaksud Pak Prabowo adalah jangan ganggu kami artinya jangan ada yang beroposisi. Saya lembutkan sedikit pengertian itu. Maksudnya seperti itu. Jangan ganggu kami yang ada di luar. Anda menafsirkan nggak usah ada oposisi. Bukan itu yang dimaksud oleh tafsir terhadap keterangan Prabowo tuh. Tapi kita mesti tambahkan anak kalimatnya tuh. Banyak juga toxic person yang mau masuk dan itu juga mengganggu dia. Bisa nangkap nggak kalimat diplomatis saya? Kenapa mengganggu? Ya? Kenapa mengganggu? Kan Pak Prabowo sempat katakan untuk membangun bangsa ini kita harus bersatu. Yang di luar ayo kita gabung. Iya, tetapi yang ruang di dalam itu, ruang tamu Pak Prabowo itu sedikit. Betul. Bahkan dipakai ruang makannya, lama-lama ruang tidurnya mau diambil kan oleh the toxic person. Saya cuma mau menerangkan logika dari keterangan Pak Prabowo itu bahwa karena itu dia sejajar dengan keterangannya Pak Luhut. Kan itu yang mesti kita tafsirkan. Jadi ditujukannya kemana Bung Rocky?
Karena itu harus read between the line gitu. Ini ditujukan pasti pada toxic person ini. Siapa? Boleh nggak saya sebut nama? Karena itu coba. Daftar itu pasti ada, nggak mungkin Prabowo, Junto Luhut atau Luhut Junto Prabowo mengucapkan nada itu tanpa ada daftar yang dia lihat. Kan daftarnya beredar di mana-mana sekarang kan, daftar menteri segala macam itu. Daftar itu semua hoax karena nggak ada nama saya. Yang bilang seperti itu ya. Dan makin hoax begitu ada nama saya. Jadi ini yang terjadi karena ketertutupan informasi akibat dari proses politik yang legitimasinya kurang itu. Bagi Prabowo tentu jelas Prabowo tahu legitimasi kurang, maka dia ingin jangan sampai nanti dengan kekurangan legitimasi efektivitas kabinet juga akan digerogoti oleh toxic person. Itu kan jalan pikirannya kan. Saya terangkan itu dari cara kita mengamati gerak-gerik politik Pak Prabowo hari-hari ini. Jadi sekali lagi kalau misalnya Prabowo menginginkan koperasi itu jadi soko guru perekonomian rakyat dan jadi tumpuan kabinet yang akan datang. Tentu mereka yang menginginkan wilayah-wilayah yang import, subsidi importnya tinggi itu dipegang oleh 2-3 menteri itu. Mereka yang menginginkan ekstraktif industri itu masih dikuasai oligarki itu pasti berupaya masuk ke kabinet itu. Dan itu artinya merusak agenda koperasi, agenda ekonomi rakyat. Kan itu dasarnya. Jadi sekali lagi penting untuk melihat jalan pikiran lain tuh. Atau jalan pikiran samping dari problem toxic person ini. Sekali lagi kita mungkin mulai mendeteksi itu, kan ini tukar tambahnya makin dalam itu. Tentu PAN, Golkar segala macam itu menaruh 9 misalnya itu padahal jatahnya cuma 4. Akibatnya apa? Ya di dalam Golkar sendiri mulai terjadi saling amputasi di antara mereka. Toksik dengan toksik kan saling membunuh kan. Akhirnya demikian juga di semua partai yang masuk di dalam koalisi itu kan. Jadi persaingan itu mulai terjadi justru, dan itu akan membuat Prabowo itu pusing bagaimana mendistribusikan itu tuh. Dan bagi kita ya biasa aja kan, kita nggak terlibat di dalam soal-soal seperti itu. Oleh karenanya ditambah menterinya menjadi 40. Iya, justru itu ditambah menterinya tuh supaya seolah-olah ya semua dapat bagian. Tapi itu justru jadi nggak efisien kan? Kenapa? Anggaran makin banyak dikeluarkan untuk biayai istri-istri menteri, ponakan-ponakan, pembantunya segala macam. Ya masih terjadi lah itu kali itu kan. Ya, sampai situ dulu deh. Kita kembali saat lagi, Doa Bersuara.